Sejak bulan November 2019, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan proyek pengerjaan revitalisasi Monas. Namun ketika bagian selatan dari Silang Monas yang sedang dikerjakan hampir rampung sedikit lagi, justru protes bermunculan dari berbagai pihak. Pembangunan revitalisasi Monas dianggap menyalahi aturan. Seperti apa sebenarnya fakta di balik proyek senilai 71,4 miliar rupiah tersebut? Saksikan dalam episode Fakta kali ini bersama saya, Balkis Manisang. Ya, saya sudah sampai di selatan Monas. Di sini adalah selasar selatan Monas yang saat ini pengerjaan proyek revitalisasinya di stop sementara karena dianggap tidak memenuhi persetujuan dari Komisi Pengarah. Nah, seperti apa sebenarnya proyek yang di stop sementara ini yang kemudian menjadi pro dan kontra dan polemik di masyarakat? Sehat. Saya ingin ke Pak Saifullah mungkin minta juga penjelasan soal revitalisasi Monas yang memang saat ini sedang dipertanyakan banyak pihak. Tapi sayangnya nggak banyak informasi yang bisa keluar. Fakta-fakta yang sebenarnya harusnya dikeluarkan mungkin agar orang bisa mengerti. Revitalisasi Monas dikenal hanya sebagai merusak lingkungan, negatifnya. Terus kemudian tanpa arah, tanpa izin dan lain-lain. Seperti apa sih Pak sebenarnya rencana ini awalnya seperti apa? Terus kemudian apa saja sebenarnya yang mau dikerjakan? Yang jadi misinya itu apa? Dan targetnya seperti apa? Mungkin bisa kita ke boleh Bapak papan tulis. Silakan Pak Sekda. Jadi ini landasannya Pak ya? Iya. Jadi kalau kita bicara tentang Monas ya, berarti acuan kita adalah pada Kepres 2595 ya. Yaitu tentang pembangunan kawasan Medan Merdeka. Amanat dari Kepres ini ya, ada dua. Yang pertama dibentuk Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka ya. Di mana Pak Menseknek sebagai ketuanya ya, Pak Gubernur itu sebagai sekretaris merangkap anggota, ada Menteri Lingkungan Hidup, ada Menteri Perhubungan, Menteri Pariwisata, Menteri Pendidikan, ya dulu nomenklaturnya memang masih berbeda-beda. Nah ini barangkali dengan kejadian yang seperti sekarang ini menjadi melek buat kita semua. Ternyata ada amanat Kepres itu loh, semua mesti. Yang jadi landasan semua ini. Menjadi landasan ini semuanya. Sebelum kita geser ke bawah Pak, setelah melihat Badan Pelaksana atau SKPD-nya, kita boleh nggak mungkin diilustrasikan karena mungkin pemirsa juga nggak ngerti kan, makanya kemarin yang viral di media sosial juga nggak bisa diklarifikasi. Ini benar-benar karena revitalisasi Monas, ada masalah ini dan itu, atau bagaimana? Kita boleh gambarkan dulu mungkin sedikit tentang Monas ya. Monas sedikit aja Pak, paling tidak arahnya, kan tadi ada zona-zona ini yang sudah disebutkan. Misalnya ini Cawan Monas ya. Nah, di sisi selatan ini Pak Gubernur ingin melakukan revitalisasi Monas ini secara keseluruhan. Di mana sayembaranya kita sudah lakukan pada bulan Januari yang lalu gitu. Januari 2019 sudah. 2019 ya. Buka sayembara ya. Sayembara untuk revitalisasi kawasan. Desain revitalisasi kawasan Monas. Kawasan Monas secara keseluruhan ya Pak. Jadi nggak cuma selatan. Tidak hanya selatan, tapi mengingat waktunya ya 2019 akhir ini kita hanya sebagian kecil mengerjakan dari yang kita kerjakan ini. Orang bilang kita mau bikin plaza seperti mall, Plaza Senayan, mall nggak ada. Nggak mungkin ada ya. Yang didengar di Pak Sekda itu kan orang bermasalah, masyarakat bermasalah dengan penebangan. Bahasanya dulu kita samakan. Benar nggak penebangan atau memang revitalisasi ini kan identik dengan dicabut sampai akarnya, dipindahkan ke tempat yang bisa ditanamkan kembali. Iya. Di sini kita memang tidak bisa menghindari ada beberapa pohon yang terkena rencana ini. Berapa jumlah pohon Pak yang akurat sebenarnya? Yang sudah dilakukan pemindahan dari sisi-sisi ini, kita pindahkan ke sisi barat itu jumlahnya 55 pohon. Jadi yang dipotong berapa sebenarnya Pak? Yang tebang, maaf. Ini saya rasa jumlahnya sangat sedikit ya, sangat sedikit. Ini karena sudah tidak bisa dihindari, Nah, justru setelah ini
Monas akan bertambah hijaunya menjadi 64%. Kalau seperti gambarnya seperti apa Pak? Gambar 64% Ya. bedanya dengan sebelum 53%. Ini ya. Oke. Ini gambar yang nyata. Oke. Ini adalah rencana sesuai Kepres 25 ya, 95. Ini oke. Ya. Ini pertama ya Pak? Ini pertama. Ini hasil sayembara ya. Nampak lebih hijau. Mana bedanya? Ini lihat dari pagar ke sini ini masih ada jalan keliling. Saya berharap masyarakat bisa bersabar sedikit ya. Klarifikasi tadi faktanya dari Pak Sekda ya, bahwa nggak benar tuh mau dibangun mall. Tidak benar ya. Terus kemudian lintasan Formula E. Tidak sama sekali masuk ke sini. Di kawasan Monas nggak ada Pak? Ada, tapi bukan di sini. Oh, bukan di sini. Di Bukan mana, di Pak? sini. Itu nanti step berikutnya. Tapi ada di sini. Ada di sebagian kecil. Nah itu juga Sebagian kecil. sudah melakukan ini Pak? Ya, nanti ini sudah bersurat Oke. ke sini ya. Nah inilah fakta yang kita lihat sulitnya ketika akselerasi itu cepat ya Pak ya. Ya. Jadi semua koordinasi juga harus dipercepat. Ya. Nah tapi paling tidak ini yang penjelasan dari Pak Sekda bahwa memang ini adalah proyek yang harus dijalankan dari mulai tahun 95 ya kan sudah ada kepresnya sampai sekarang. Meskipun kita juga bertanya-tanya selama ini pembangunan-pembangunan yang di Monas sudah terjadi mungkin sejak zaman-zaman sebelumnya itu bagaimana prosesnya, apakah rumit ini atau tidak Pak? Ya. Serumit ini Kita tidak boleh. harusnya makin modern pemerintahan, Ya. makin sederhana. Tapi landasan Pak Sekda tadi selama semua disetujui dan berpendapat apapun yang diceritakan untuk revitalisasi Monas dijalankan. Tapi Jalankan. kalau tidak setujui, Ya, stop. orang sudah berjalan kok ya. Oke. Tinggal ketuk palu berapa paling 5 cm angkat palu jatuhkan lagi udah beres itu. Baik, Pak Sekda, Pak Saifullah, terima kasih Pak. Ya, Selamat makasih. bekerja kembali. Mudah-mudahan Makasih, Dek. Makasih. masalah komunikasinya bisa dilakukan dengan Ya. lebih baik lagi. Dan ini kita lihat jadi satu boost juga untuk pemerintah tentunya. Ya memang tidak mudah dalam pembangunan, tapi itulah yang diikhtiarkan ya Pak ya. Ya. Kita temukan fakta berikutnya. Pro kontra dari revitalisasi Monas ini juga sempat disoroti oleh anggota DPRD dari fraksi PDIP. Kita lihat bagaimana Ketua DPRD sendiri juga sempat melakukan pengawasan dan melihat secara langsung bagaimana proyek ini berjalan. Seperti apa tanggapan mereka setelah melihat dan akhirnya proyek ini pun harus berhenti sementara? Kita tanyakan. Pak Gembong apa kabar? Alhamdulillah baik. Wakil Bapak rakyat Jakarta. Ya, Ini yang sedang memotret dan khusus juga konsentrasinya sekarang kepada pro kontranya revitalisasi Monas. ya. Sekarang kan posisinya yang diketahui di meja kerja DPRD itu stop atau berhenti sementara atau masih lanjut sebenarnya? Berhenti sementara sambil menunggu izin yang dikeluarkan oleh Sekretaris Negara. Jadi sampai nanti masa seks setuju lagi lanjut? Iya. Ya tergantung apakah setuju atau tidak setuju. Kan kuncinya dari Seknek. Oke. Gitu. Apa saja yang sudah sebenarnya disetujui dan tidak disetujui? Informasi yang kita dapatkan ada tiga perizinan ya yang berkaitan dengan Revitalisasi itu. Oke. Ini ada keterkaitan. Ya. Yang pertama izin kaitan dengan MRT fase 2. Kementerian Sekretaris Negara udah udah memberikan izin dengan berbagai syarat tambahan. Yang kedua revitalisasi. Ini yang belum mendapatkan izin. Yang ketiga adalah rencana Formula E. Rencana Formula E itu kan dikaitkan dengan di seputar Monas juga. Oke. Informasi yang kita dapatkan bahwa izin untuk kegiatan Formula E pun juga belum direkomendasikan dari Kementerian Sekretaris Negara. Nah, tiga hal ini yang satu paket sebetulnya. Pengertiannya DPRD sendiri, Pak Gembong sendiri Ya. mengartikan kata revitalisasi, memang apa yang salah yang dilakukan oleh Pemprov saat ini sehingga disuruh stop dan akhirnya stop sementara? Yang pertama soal izinnya. Oke. Yang kedua soal nebangin pohon itu. Pak Anies kan selalu menyampaikan air yang turun dari atas itu harus kita tangkap, kita masukkan dalam perut bumi. Yang suruh nangkep siapa kalau pohonnya nggak ada? Bahasa Gitu loh. revitalisasi yang dikatakan oleh Pemprov dalam hal ini Pak Anies untuk kemudian memindahkan pohon-pohon yang diambil atau tebang atau pindahkan itu masuk nggak Enggak. ke pengertiannya DPRD? Jangan bohongin rakyat. Rakyat Jakarta kan udah cerdas-cerdas kok. Mbak Balkis bisa bayangkan memindahkan pohon sebesar itu di tempat lain, memungkinkan nggak? Jadi Saya ini orang kampung ya, saya orang kampung yang tahu pohon. Pohon tuh pakai akar tunjang. Nggak mungkin tuh bisa dipindahkan ke pohon sebesar itu. sudah lihat bagaimana hasil kalau sayembaranya dijalankan, yaitu justru ruang hijaunya jadi 64%.
Kemarin sudah dipaparkan. Sempat diperlihatkan? Ya, diperlihatkan Pak Oke. Kepala Dinas Cipta Karya. Oke. Diperlihatkan. Oke. Jadi memang konsep yang ingin dikedepankan oleh Pemprov ketika merevitalisasi adalah bagaimana menambah ruang terbuka hijau. Oke. Konsepnya itu. Jadi lebih hijau, lebih lebat begitu. Tapi bagaimana saya akan percaya lebih hijau, lebih lebat, tapi sementara yang ada dipotongin. Itu jadi tanda tanya kan di situ. Memulainya itu yang salah. Oke. Karena itu pohon yang di situ pohon-pohon sehat kok. Kita lihat kok. Pak Gembong tadi beberapa kali sebut soal bagaimana Mensesnek ini kan jadi poin penting ya untuk proyek ini jalan terus gitu. Nah, ketika kemudian sayembara Labuan Nusantara menang dan menjadi acuan bagi bagaimana kemudian site plan di kemudian hari yang terjadi saat ini di awal, di situ ada pihak dari Sesnek tahu ada soal sayembara itu, tahu ada site plan Labuan Nusantara sebagai pemenang. Ya. Menurut Bapak, apa yang terjadi ketika Sesnek pun mengetahui ada sayembara itu? Pemenangnya pun beliau tahu kan? Sesnek tahu. Betul. Dia ada di Sesnek situ ikut menentukan pertanyaannya, pemenangnya. setelah pemenangnya menang mau diapain? Okay. Apakah mau dieksekusi tahun ini, tahun depan, 2 tahun yang akan datang? Kita kan nggak, Sesnek kan nggak tahu. Oke. Jadi ketika kita mau melakukan eksekusi berdasarkan pemenang tadi, kan kita mesti mengajukan dulu keberasi empunya kewenangan. Yaitu Sekretaris Negara, kan seperti itu. Nah ini kan tidak dilakukan oleh Pemprov. Itu. Jadi intinya ini masalah administratif dong Pak? Iya, soal administrasi. Tinggal kemudian tanggung jawab 1 pohon ditebang kali 10. Ditanam di mana? Betul. Itu yang ingin ditahu. Ini ketahui. Betul. Okay. Supaya ruang terbuka hijau itu ya memang betul-betul nampak dari komitmen Pak Anies untuk menciptakan Jakarta dengan suasana udara yang seperti di puncak yang disampaikan oleh Pak Anies. Pak Gembong, terima kasih. Makasih. Sukses terus, sehat terus. Makasih, Mbak. Kita akan temukan fakta berikutnya. Pak Isa. Ya, selamat Pak siang. Isa, apa kabar Pak? Baik, Mbak. Oke, saya sudah bersama dengan Pak Isa. Pak Isa, ini adalah sisi barat ya Pak? Iya. Kita dari sisi barat Monas. Sisi barat Silang Monas. Silang Monas ya. Jadi ini di belakang saya ingin lihat Pak Isa katakan bahwa ada pemindahan, adalah salah satu wilayah dari pohon-pohon yang sebelumnya terkena pemindahan atau penebangan di Selasa Selatan ke sini. Itu yang mana Pak? Boleh kita kita sambil lihat ya Mbak? Boleh Pak. Ah ini Mbak, salah satunya yang dipindahkan itu ada 55 ke sisi barat. 55 pohon ya Pak? 55 pohon, yang posisinya di sektor sini ada 24 jenisnya jacaranda ini. Oke, ini? Yang ada tandanya nih, ini dipindahkan. Tanda apa Pak? Oh tanda? Tanda dipindahkan. Ini juga sama jenis pohonnya Pak? Iya, ada jacaranda, ada kupu-kupu juga. Tapi hampir sama di sini jacaranda. Ini kan yang saya lihat nih dipotong total ya Pak ya? Ini berapa lama nih Pak di paling tidak ditaksir pertumbuhannya bisa lebat lagi, bisa rimbun lagi. Kita harapkan masih bisa hidup ini. Apa memang yang dipindahkan semua harus di-trim dulu, Ya, harus dipangkas dulu. Karena untuk pemindahan biar dia penyesuaian lebih mudah. Dan harapannya kalau seperti ini mudah-mudahan masih bisa hidup. Karena kemarin apalagi pas musim hujan sekarang ya, mudah-mudahan masih bisa. Karena kita lihat ada yang udah muncul tunasnya. Kita kan ingin tahu sebenarnya apakah dipindahkan itu tetap hidup atau tidak ya Pak. Nah, tanda-tanda hidupnya pohon kan harus ada tunas baru ya. Iya, nggak mesti juga. Ya paling nggak ada. Nah, tapi itu salah satu contoh tadi. Iya. Oke, nanti kita ambil gambarnya ya, ada muncul tunas baru. Tapi paling tidak Tapi proses ini Mbak, tapi kalau seperti ini mudah-mudahan dia bisa hidup. Ini? Iya. Nanti di sebelah sana lagi taman yang jenisnya buah-buahan ada 31. Oke, kita ikuti ya. Oke, salah satu yang dipindahkan ini Pak, di wilayah buah, tanaman buah. Ini kecil penjelasannya gimana? Memang dari sananya seperti ini. Kan di sana bukan posisinya besar juga, emang posisinya dari kemarin itu yang dipindahkan sebesar ini. Oke. Tapi yang besar pun ada. Seperti ini kan rata-rata kecil-kecil semua yang dipindahkan. Iya, yang besar pun ada tapi Pak ya? Ada. Yang ditandai merah yang juga? besar pun paling besar juga 1 meter. 1 meter? Iya. Okay. Bukan yang pohon yang itu ya, pelindung ya. Ini kan pohon buah. Jadi pemindahannya itu sebenarnya dari tanggal berapa sih Pak? Dari bulan apa? Kalau sekitar November? Itu November ya. November 2019? Iya. Jadi baru sekitar 2 bulan. 2 bulan kurang. Dan itu semua ada yang mati Pak atau tidak misalnya? Sementara yang ditanam masih kondisinya hidup, kalau buah-buahan hidup. Kalau yang pohon pelindung ya posisinya seperti tadi. Karena memang seperti yang ditanam rata-rata masih seperti itu. Oke. Terima kasih ya Pak Isa sudah memberikan waktunya juga tadi. Kita akan lihat seperti apa nanti proses yang sebenarnya mungkin masih agak sedikit panjang karena ada beberapa persetujuan juga yang dimintakan terhadap proyek revitalisasi Monas khususnya di Selatan. Kita akan temukan fakta berikutnya.